Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya Novanda Bulu. Maksudnya apa ini? Aku positif hamil. Hah? Apa bilang? Hamil? Iya. Anak siapa itu? Hah? Gak mungkin. Gak mungkin itu anak aku. Aku gak percaya. Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Hah? Gak mungkin. Kamu aja berani ngelakuin itu sama aku. Berarti sama cowok lain juga sama. Gak. Itu bukan anakku. Tahukah Anda bahwa angka kehamilan remaja pada tahun 2023 mencapai 58,6%? Kehamilan remaja merupakan isu klasik yang jarang diusik. Itu bisa berlaku pada anak Anda, ponakan Anda, tetangga Anda, atau di lingkungan sekitar Anda. Kehamilan pada remaja adalah isu kompleks yang melibatkan aspek kesehatan, psikologi, pendidikan, dan sosial. Remaja yang hamil sering menghadapi tantangan besar seperti putus sekolah, stigma sosial, serta risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur yang hamil di luar nikah. Hal ini terungkap setelah seorang siswi mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Data BKKBN Jawa Timur mencatat sekitar 190 anak mengajukan dispensasi pernikahan atau diska ke Pengadilan Agama Ponorogo, namun hanya 140-an anak yang disetujui. Gen Z menempati tingkat proporsi terbesar penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Hal ini dapat menjadi kekuatan yang besar atau malahan menjadi suatu ancaman bagi negara kita. Begitu banyak kasus kehamilan remaja yang terjadi di daerah-daerah, baik yang terekspos maupun tidak. Sangat disayangkan bahwa yang dirugikan mayoritas remaja perempuan. Masih usia belia, mereka harus menjaga anak. Sekolah terputus dan mereka tidak bisa meraih mimpi mereka untuk kehidupan yang layak. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi Ningrum, Gumiarti, dan Afnani Toyiba, antara lain, pertama, pengetahuan yang rendah tentang kesehatan reproduksi dan juga tingkat pendidikan yang rendah pada tingkat pendidikan dasar dan putus sekolah akan berpengaruh terhadap terjadinya kehamilan remaja. Kedua, status ekonomi yang rendah dan tinggal di lingkungan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dapat memperbesar peluang terjadinya kehamilan remaja. Ketiga, ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak di rumah, riwayat kehamilan remaja pada keluarga, dan remaja dari orang tua yang bercerai berpengaruh pada terjadinya kehamilan remaja. Keempat, pengaruh negatif teman sebaya. Dan kelima, pernikahan dini secara signifikan berpengaruh pada kehamilan remaja. Perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data UNICEF tahun 2023, peringkat Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai
25,53 juta jiwa. Apa solusi yang harus dilakukan sehingga angka kehamilan remaja ini bisa ditekan? Ada 5 solusi, yaitu yang pertama, meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Remaja harus mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi, termasuk infeksi menular seksual dan lain-lain. Kedua, mencegah pernikahan dini. Mencegah pernikahan dini dapat membantu mengurangi angka kehamilan. Untuk orang tua, jangan mau, dalam tanda kutip, menjual anak Anda untuk perbaikan ekonomi keluarga yang bersifat sementara. Didik mereka untuk menjadi anak-anak yang tangguh dan mau untuk sekolah. Pendidikan yang tinggi dapat memperbaiki ekonomi keluarga di masa depan. Bukan hanya itu, dengan pendidikan yang tinggi, anakmu akan mengangkat martabatmu. Ketiga, komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja. Orang tua diharapkan dapat memantau kegiatan anaknya dan memberikan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang yang cukup. Keempat, organisasi remaja yang peduli dan aktif. Daripada hanya main game, ayo anak-anak remaja bentuk organisasi yang saling support dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan bisa menjadi teladan sebagai remaja. Dan kelima adalah edukasi hubungan seks dari sudut pandang agama untuk remaja. Masalah kehamilan remaja di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini harus mendapat perhatian yang khusus. Jika tidak, maka angka kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah berkurang. Ini seperti lingkaran setan yang tidak pernah terputus. Ibu putus sekolah karena hamil, mendapat anak, dan harus menjaga anaknya. Bayangkan, anak-anak menjaga anak. Lalu, untuk membiayai kehidupan keluarganya, ibu muda ini harus bekerja. Dan bagaimana jika anaknya harus bersekolah? Untuk mencapai pendidikan tinggi, ibu ini pasti tidak akan bisa membiayai. Pada akhirnya, sangat besar kemungkinan bahwa anak ini akan mengikuti jejak ibunya. Ini harus mendapat perhatian dari pemerintah. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau Anda yang menonton saat ini atau keluarga Anda yang menonton saat ini mengalami hal yang serupa? Saya memiliki satu cerita. Saya mengenal 2 wanita pejuang. Saya menyebutnya pejuang ya. Mereka mengalami hal yang sama. Pada waktu remaja, mereka hamil. Tetapi, karena dukungan dan kasih sayang dari keluarga, mereka bisa bangkit. Mereka melanjutkan sekolah mereka. Dan saat ini, mereka sudah sarjana, mendapat pekerjaan yang baik, dan mereka sudah menikah dan memiliki keluarga yang harmonis. Jadi, jangan pernah putus asa, jangan menyerah, dan bagi Anda orang tua, kalau ada anak Anda yang sudah mengalaminya, rangkul mereka. Di mana lagi mereka mendapat kasih sayang selain dari kasih sayang orang tua? Kehamilan pada remaja, pendidikan yang rendah, dan angka kemiskinan, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ayo, dari kita
memperhatikan anak-anak kita. Semoga bermanfaat.